Halo anak-anak semua, bagaimana kabar hari ini? Kalian semoga sehat-sehat semua. Pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Selain itu, menggambar juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran. Jenis-jenis menggambar. Yang pertama, menggambar bentuk. Fokus terhadap suatu bentuk tertentu dan biasanya berdiri sendiri tanpa interaksi apapun dengan sekitarnya. Contohnya menggambar gelas, kursi, meja. Lalu ada menggambar konstruktif atau gambar teknik. Artinya, menggambar bentuk-bentuk geometris lengkap dengan perspektif akuratnya dan dapat juga disusun menjadi suatu bangun tertentu. Contohnya, menggambar gedung sekolah, rumah, dan sebagainya. Lalu ada menggambar ekspresif atau bebas. Sesuai dengan namanya, menggambar ekspresif adalah menggambar sesuatu murni dari imajinasi tanpa beban untuk meniru suatu objek atau model. Lalu ada menggambar suasana. Berlawanan dengan menggambar bentuk, gambar suasana justru fokus terhadap suasana yang dihadirkan oleh gambar. Gambar objek yang berada di latar belakang biasanya hanya dibuat impresi atau bentuk sederhananya saja, yang penting suasana yang terbentuk. Terakhir ada menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi harus mampu menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dari sesuatu yang diilustrasikannya, seperti buku, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dan sebagainya. Unsur-unsur dari seni rupa. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Menjadi dasar seni rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud, ide, atau gagasan, lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Yang kedua ada garis. Garis adalah kumpulan titik yang terbentuk melalui goresan atau tarikan dari titik satu ke titik yang lainnya. Secara definisi, garis adalah goresan atau batas limit dari suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, garis adalah kumpulan titik, ya. Yang ketiga, bidang. Kumpulan garis dipertemukan antara ujung pangkalnya akan membentuk bidang. Ya, bidang seperti ini. Yang keempat, bentuk. Gabungan dari unsur bidang akan menciptakan bentuk, atau bisa disebut bangun. Adapun dua jenis bentuk, antara lain geometris. Bentuk geometris terdiri dari bentuk kubistis, contohnya balok dan kubus, dan silindris, contohnya bola, tabung. Non-geometris, bentuk yang meniru objek yang ada di alam, seperti hewan, manusia, pohon, dan masih banyak lagi. 5. Ruang. Ruang adalah luas sekumpulan bidang dan dimensi yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Yang keenam, warna. Warna adalah unsur paling dominan dalam sebuah karya seni. Kesan yang ditimbulkan warna akan memberikan gambaran karya seni sesuai dengan kenyataan yang ada. 7. Tekstur. Tekstur adalah kondisi suatu permukaan benda yang biasanya dites menggunakan indera peraba. Menurut Siddiq dan Aming Prayitno, tekstur adalah sifat permukaan seperti lunak, lembut, kasar, dan halus. Yang kedelapan, gelap terang. Unsur seni rupa yang terakhir adalah unsur gelap terang. Gelap terang
timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Perbedaan inilah yang menyebabkan tingkat warna yang berbeda, di mana bagian sisi yang terkena cahaya akan lebih terang, sedangkan bagian sisi yang sedikit terkena cahaya akan lebih gelap. Kemudian kita akan masuk ke dalam teknik gambar. Yang pertama ada teknik pointillis. Adalah teknik lukisan di mana tersusun atau terbentuk dari titik-titik kecil sehingga membentuk suatu objek yang sederhana tetapi cukup menarik. Inilah contoh gambar teknik pointillis ya. Jadi dari titik-titik kecil berdasarkan warna dikumpulkan akan menjadi gambar yang sederhana tapi menarik. Yang kedua, teknik Dussel atau gosok. Teknik Dussel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Yang paling cocok untuk teknik menggambar ini menggunakan jenis pensil lunak, yaitu pensil 2B ke atas. Yang ketiga ada teknik siluet atau blok. Siluet positif menggambar dengan memberikan warna atau blok pada bentuk yang diinginkan. Siluet negatif menggambar dengan memberikan warna atau blok di sekitar atau sekeliling bentuk yang diinginkan. Ya. Bagian kiri adalah siluet positif, bagian kanan adalah siluet negatif. Yang keempat, teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta atau alat lain berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi. Yang kelima ada teknik akuarel atau sapuan basah. Teknik akuarel dapat menggunakan bahan dengan campuran air di kertas, kain, atau bidang lain. Bila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Teknik menggambar ini merupakan menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan. 6. Teknik plakat. Plakat merupakan teknik melukis yang alat medianya menggunakan macam-macam cat. Ciri-ciri lukisan atau gambar ini adalah sapuan warna cat yang tebal dan kental, sehingga lukisan tampak indah dan menarik. Alat medianya adalah cat air dan cat minyak. 7. Teknik spray. Teknik lukisan ini dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan cat pada gambar atau lukisan. Cara melukis dengan teknik ini menggunakan bahan cair yang kemudian ditempatkan lalu disemprotkan dengan alat sprayer. Teknik ini sering digunakan untuk membuat lukisan yang lebih visual. Yang kedelapan, teknik tempera. Teknik lukis tempera merupakan teknik melukis dengan cara mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekatnya. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya, dan ada juga yang langsung melukiskannya ke dalam tembok. Terakhir, teknik garis atau linier. Teknik garis atau linier adalah teknik yang digunakan dengan cara menggambar suatu objek dari sebuah garis-garis, baik lengkung maupun garis lurus. Hasil gambar ini menjadi seperti rusuk-rusuk yang tertata rapi jika semua garis. Mari kita belajar mengenai warna. Ada 3 jenis warna. Yang pertama, warna primer. Adalah kelompok warna yang bukan hasil dari campuran warna lainnya. Contohnya hanya 3, yakni kuning, biru, dan merah. Yang kedua, warna sekunder.
adalah kelompok warna yang hasil pencampuran warna primer dengan proporsi 1:1. Contohnya, jingga dihasilkan dari pencampuran warna merah dan kuning. Hijau dihasilkan dari pencampuran warna biru dan kuning. Ungu dihasilkan dari pencampuran warna merah dan biru. Yang ketiga, warna tersier adalah warna yang dihasilkan dari campuran warna primer dengan warna sekunder. Contohnya jingga kekuning-kuningan, yaitu campuran dari warna jingga dengan warna kuning. Oke, mari kita melihat alat dan media gambar. Yang pertama ada pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan tanda B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya. Pensil B semakin besar angkanya, makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya, semakin keras sifatnya dan semakin tipis hasil goresannya. Pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang cukup banyak, dapat menghasilkan warna yang lembut. Pensil warna dapat mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah yang gelap berlanjut ke arah yang terang, atau sebaliknya. Yang ketiga, krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu dalam bentuk pensil dan batangan. Ada dua jenis bentuk krayon, ada yang berbahan lunak dan keras. Krayon yang lunak itu artinya menggunakan tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibaurkan dengan menggunakan tangan. 4. Ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya berupa arsiran. Yang kelima, kertas gambar. Menggambar pada dasarnya menggunakan kertas yang berwarna netral, baik putih, abu-abu ataupun coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kamu harus mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi bagian gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih ataupun berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Oke, baiklah. Sekian dan terima kasih karena kalian sudah menyimak pembelajaran ini.